Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue dan Copa dalam acara catatan pejabat. Seperti yang kemarin di Instagram dibahas, kita akan membahas 4 sosok atau 4 tokoh yang kini udah di penghujung Januari, akan membahas sosok atau tokoh terakhir di bulan Januari ini, yaitu sahabat Nabi yang paling jenaka. Kita bahas dikit-dikit tentang dia. Kalau kebanyakan ntar durasinya kepanjangan ya kan. Siapa lagi kalau bukan Nuaiman. Jadi Nuaiman itu siapa? Sahabat Nabi yang dulunya seorang pemabuk, yang kemudian ketika menjadi mualaf atau menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menjadi salah satu sahabat yang paling disayang karena dia paling jenaka, paling bisa membuat Nabi tertawa bahkan sampai gigi gerahamnya terlihat. Siapa lagi kalau bukan Nuaiman, ya kan? Pasti kalian sering dengar tentang cerita-cerita tentang Nuaiman itu. Ini pada suatu ketika Nuaiman merasakan perutnya lapar. Ia kemudian mencegat penjual makanan yang kebetulan lewat depan masjid, lalu dipesannya 2 bungkus makanan. Kalau kata sekarang mah ada tukang ketoprak, tukang bakso ikan dicegat. Waktu itu entahlah tukang apa ikan dicegat sama dia. Soalnya tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan makanannya ini makanan apa ikan. Kalau diibaratkan sekarang itu tadi bakso, ketoprak atau apa ikan, somai gitu kan. Kalau diibaratkan zaman sekarang gitu kali ya. Yang kadang lewat depan masjid tuh, ikan. Yang kebetulan lewat depan masjid, lalu dipesannya 2 bungkus makanan. Sembari menunggu penjualnya menyiapkan pesanannya, Nuaiman masuk ke halaman masjid. Ya kan tuh lagi nyiapin, kalau kata tukang bakso mah nyiapin dulu bumbu-bumbunya papanya ikan biar ayam apanya gitu kan kalau dibuatkan zaman sekarang. Nah, pergi ke halaman masjid, Nuaiman mencari Rasulullah untuk mengajaknya beliau makan bersama dengannya ya kan. Setelah Nabi Muhammad ketemu, akhirnya diajak makan bersama. Setelah ketemu, Rasulullah dengan senang hati menerima ajakan makan Nuaiman tersebut. Mereka pun berdua makan. Berdua pun duduk dan menikmati makanan yang dipesan Nuaiman. Ya kan? Setelah makanan habis, Rasulullah hendak kembali ke masjid, namun dihadang oleh Nuaiman. Kemana ya Rasulullah? Habis makan, masa tidak bayar? Kata Nuaiman. Rasul pun dengan senyumnya balik bertanya, bukankah kau yang memesan? Betul, jawab Nuaiman. Rasulullah menjawab sambil berdehem. Bukankah kamu yang memesan? Betul, Rasulullah, jawab Nuaiman sambil berdehem. Nuaiman melanjutkan perkataannya, ya kan? Di mana-mana raja itu mengayomi rakyat, penguasa melayani warganya. Masa saya yang harus bayar, ya Rasulullah? Rasulullah lantas merogoh kantongnya, lalu memberikannya sejumlah uang pada Nuaiman sambil tertawa atas kejahilan Nuaiman itu. Tuh, kayak gitu. Kalau zaman sekarang ikan, lu yang mesenin buat gue mesen udah seneng, malah gue yang disuruh bayar. Marah tuh kalau orang-orang zaman sekarang ya kan. Ini Rasulullah sama Nuaiman seperti itu. Terus cerita lainnya, banyak sebenarnya cerita-cerita jenaka dari Nuaiman ini. Hubungan khusus dari Nuaiman sama Rasulullah ini. Cerita lainnya, suatu ketika Rasulullah mencari keberadaan Nuaiman sebab beberapa hari tidak kelihatan. Sahabat yang lain menyampaikan bahwa Nuaiman sedang sakit mata. Rasulullah mengunjungi sahabatnya tersebut. Sesampai di rumahnya, Nuaiman yang humoris itu terlihat sedang memakan kurma. Baginda Rasulullah bertanya kepada Nuaiman, apa boleh kamu makan kurma? Matamu kan sedang sakit, kata Rasulullah. Dengan santainya Nuaiman menjawab, saya mengunyah dari arah mata yang tidak sakit, ya Rasulullah. Mendengar perkataan Nuaiman, ini Rasulullah kemudian tertawa sampai terlihat gigi bergerahamnya, ikan sampai terlihat gigi gerahamnya. Nah, selain itu yang kayak tadi kan mesen makanan, pernah juga waktu itu Rasulullah sedang sedih karena kehilangan 2 orang yang dicintainya.
Setelah itu Aiman sebagai sahabat pengen banget Nabi Muhammad. Rasulullah itu tertawa. Akhirnya dia mengunjungi Zaid. Zaid itu seorang pedagang kambing. Terus Zaid bilang ke Zaid bahwa Rasulullah memesan 2 ekor kambing. Dibawa sama Zaid kan 2 ekor kambing itu ke depan Rasulullah. Akhirnya setelah itu Rasulullah Zaid bilang ke Rasulullah bahwa ini hadiah dari Nuaiman. Tapi setelah itu Zaid nunggu. Oh, terima kasih kata Rasulullah kan gitu. Terus Zaid nunggu. Ditanya lagi, ada apa Zaid? Belum bayar. Kata Nuaiman, suruh Rasulullah yang bayar. Rasulullah lagi sedih, ketawa lagi gara-gara tingkahnya itu kan. Bahkan 5 menit. Bahkan Nuaiman yang dulunya pemabuk ini memang sering membuat Rasulullah tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Bahkan ketika sudah di liang lahat pun, ketika ditanya malaikat, Nuaiman bikin Rasulullah ketawa atau baginda Nabi Muhammad ketawa. Seperti pada suatu riwayat ya kan, suatu ketika Nuaiman meninggal dunia, proses pemakamannya berjalan seperti biasa. Tiba-tiba Rasulullah tertawa. Kenapa? Ketika itu Rasulullah pamit kepada minta izin kepada sahabatnya untuk ditinggalkan aja ya kan di atas makamnya Nuaiman ini. Kan seperti yang kita riwayatkan, berapa langkah kita pergi, malaikat bertanya ya kan terhadap jasad kita. Nah itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad nyuruh ditinggalin aja, biarin dia sendiri di atas makamnya Nuaiman ya kan. Akhirnya Rasulullah setelah itu bercerita kepada para sahabat tentang kejadian yang dialami ketika dia menunggu di atas makamnya Nuaiman ya kan. Rasulullah bercerita pada para sahabat, ketika aku berdiri di atas makam Nuaiman, datang malaikat Mungkar dan Nakir melakukan tugasnya seperti biasa ya kan, bertanya-tanya tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang kita sering ngapalin biar gak salah jawab di alam kubur. Padahal yang bakal jawab bukan kita. Katanya tangan kita, mulut kita juga dikunci. Yang jawab ketika kita apa yang kita perbuat di dunia ini. Walaupun dari kecil kita sering ngapalin, ya kan, Tuhan kita Allah, kitab kita Al-Quran, Nabi kita Muhammad. Tapi ketika sikap kita atau perilaku kita di dunia tidak mencerminkan itu, misalnya Tuhan kita Allah tapi kita jarang sholat, kita ngapalin bahwa kitab kita Al-Quran tapi kita jarang mengaji, Nabi kita Muhammad tapi kita jarang salawatan, maka anggota tubuh kita yang akan menjawab itu secara spontan. Oh enggak, lu gak pernah kelihatan ngaji. Oh enggak, lu gak pernah kelihatan sholat. Oh enggak, lu gak pernah kelihatan sholawat, kayak gitu ya kan. Nah Nuaiman ini ditanya sama malaikat, katanya kan seperti biasa ketika Nuaiman ditanya siapa Tuhanmu, Nuaiman menjawab dengan mantap, Allah Tuhanku. Dan ketika ditanya lagi apa kitabmu, Nuaiman menjawab Al-Quran kitabku. Tapi ketika ditanya siapa nabimu, Nuaiman justru tidak menjawab. Dia malah berkata pada malaikat, yakin dengan pertanyaan itu. Karena seperti orang kan suka kepedean. Kalau wah gue udah deket banget sama Nabi Muhammad, masa lu masih mempertanyakan siapa nabi gue, gitu kan dalam hatinya dia saat itu mungkin kan. Akhirnya malaikat bertanya berulang-ulang sampai berkali-kali. Malaikat terus bertanya. Akhirnya Nuaiman menjawab, jangan keras-keras, orangnya masih ada di atas, ujarnya sambil menunjuk ke arah Nabi Muhammad yang di atas makamnya. Seperti itulah Nuaiman ya kan, saking jenakanya bahkan ketika masih di liang lahat pun dia masih membuat Rasulullah tertawa. Bahkan tertawanya itu diriwayatkan sampai gigi baginda Nabi terlihat, gigi gerahamnya terlihat. Pelan Nuaiman. Karena sebentar lagi sore, gue harus beres-beres seperti biasa, ngedit juga video ini buat di-upload ntar hari Rabu malam Kamis. Seperti biasa, cukupkan sekian dari gua. Semoga riwayat Nuaiman ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada manfaatnya, itu adalah hidayah Allah
yang disampaikan yang sampai ke kalian lewat gua. Jika ada salahnya itu ada murni karena kekilapan gua. Jika ada kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar. Jika ada apa lagi tuh? Oh, kalau mau donasi bisa klik link, aku bisa pejabat berbagi. Tapi bukan pejabat yang itu ya. Kalau pejabat yang itu maruk. Kalau ini mah pejabat yang nggak ngemis suara rakyat ya kan. Penulis Jawa Barat. Cukupkan sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.